Oke, di kelas sebelumnya kita kan udah belajar tentang gimana caranya sales funnel bekerja ya. Dari kita lihat dari awal nih prospecting, conversation, lalu sales. Conversation ini sebenarnya itu ada part yang kalian mesti tahu, yaitu follow up. Gimana cara kita follow up calon customer atau calon klien dengan baik. Di kelas kali ini kita akan lebih deep dive ke prospecting dan following up. Ini gue mungkin cerita sedikit ya, bahwa sales itu bukanlah hal yang gampang. Gue udah jelasin di mentalitas seorang sales, ini bukan pekerjaan yang gampang. Gue untuk dapetin, gue kasih tahu lo ya, ini bagi gue tuh uangnya sangat kecil, mungkin buat kalian lumayan. Waktu itu gue ngedeal kalau agency itu namanya retainer atau uang yang dibayarkan setiap bulan, kayak gaji lah kasarannya. Untuk dapetin retainer 7 juta, nih gue ulangin, 7 juta sebulan, yang gue harus lakukan untuk follow up kliennya. Itu 8 WA call ya, yang dikacangin 8, 2 diangkat, 15 ini 1 sama 5, 15 email gue dikacangin, yang dibalas cuma 1. Dan lu bayangin message gue nih gak ada yang dibalas, 0, message 0, email dibalas 1, telepon dibalas 2. Tapi di telepon yang kedua akhirnya closing. Bayangin gak lo? Cuman buat dapetin 7 juta sebulan, effortnya segitu. Tapi lu kan akan bilang, lu emang agak gila ya timnya. Betul, betul sekali, gue agak gila. Tapi kenapa gue gila? Karena it works ya. Persistence itu selalu menang di follow up. Di sini kalian mungkin berharap special rumus untuk follow up, nggak ada ya. Jawabannya adalah persistence dan mental baja. Siap ditolak dan siap customer bilang enggak. Tapi gini, gue akan ajarin di belakang gimana cara kita objection handling ya. Kalau customer ngomong apa, balasnya apa. Tapi di sini gue mau kasih tahu kalian bahwa orang yang bilang enggak secara jelas di depan itu ada kadang bagusnya, ada kadang enggaknya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang sales kita harus punya namanya pipeline. Kita harus tahu data kalau kita orang sales. Contohnya, kita tahu nih kita berapa prospectingnya udah berapa nih ya, dari prospecting ke conversation itu udah berapa. Nah dari conversation itu ada yang nggak balas lagi, ada yang balas, ada yang itu kita harus labelin tuh beda-beda. Dengan dia bilang enggak, dia putusin, pipeline kita lebih sedikit sebenarnya. Jadi kita nggak mau jadi sales yang punya pipeline sebenarnya 100 gitu. Di conversation 100. Kita harus tahu kapan mana yang ini dimatiin aja gitu. Ini yang kadang ini udah enggak. Tapi gue bilang tadi, persistence is key. Jadi sebelum customer benar-benar bilang enggak, benar-benar udah enggak mau gitu, itu masih bisa dikejar dan masih bisa jadi duit. Kunci dari prospecting dan following up yang bagus itu adalah kalian punya sebuah sistem. Sistem apa? Pertanyaan kalian yang namanya sistem tracking ya. Jadi gue punya sistem tracking ini yang gue pakai pribadi dan gue aplikasikan di tim gue. Kita akan mulai dari awal ya, dari prospectingnya. Cara bikin sistem gimana? Kita kan udah belajar dari conference, dari cold outreach, dari DM Instagram, mau teleponin teman-teman juga boleh. Tapi kita kategorin jadi 3. Yang pertama adalah hot market. Hot market ini yang kita benar-benar tahu orangnya. Kita tahu kira-kira mau. Ini kita masukin hot, kita labelin ini hot market tuh siapa aja. Terus cold market. Siapa aja nih yang potensial bahkan untuk kita cold outreach. Jadi sebelum outreach ya, kita udah labelin nih, oh ini cold nih. Orang ini kita labelin, ini cold outreach. Terus yang terakhir adalah warm market. Ini kira-kira orang yang kita kenal, yang kenal orang lain gitu. Misalnya kita ada telepon dari cold outreach, kita bilang, Pak, kemungkinan atau Bapak ada kenal nggak orang yang kira-kira butuh service kita? Misalnya dia udah enggak nih, Bapak ada kenal nggak kira-kira orang yang butuh service kita? Nah itu bisa jadi warm market di sana. Dalam prospecting kita harus qualify juga, gue bilang tadi, jangan sembarang cari orang ya. Kita qualify juga prospeknya seperti apa. Pakai script yang gue kasih di kelas sebelumnya. Kalian coba cold outreach dengan cara itu pasti lebih ke filter ya orang-orang kira-kira mau kerjasama dengan kalian. Nah dalam conversation pertama kalian ini menurut gue fatal ya. Jangan terlalu draggy, jangan ditarik ya. Jangan coba ditarik. Simple tetap, simple to the point ya. Anggap itu elevator pitch. Kalian cuma punya waktu 60 detik buat bacot ke dia sebelum dia cabut gitu. Jadi jangan, ya visi perusahaan saya ini, misi perusahaan saya ini. Gue liat banyak banget ya, gue baru training di agency sales amatir gitu kan. Selamat siang Pak, ya kita punya visi, kita mau menjadi agency yang bla 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 bla. Misi kita agency yang bla 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 bla. Kami awalnya bangun agency ini karena kami tergerak untuk, they don't give a fuck. Gue kan ngomong kasar di sini karena ini sekolah anak jalanan. They don't give a fuck. Klien nggak butuh orang-orang yang ngomong hal kayak gitu. Klien butuh orang yang apa? Yang tahu values-nya mereka sendiri. Bukan agensinya, tapi mereka. Mereka values-nya apa? Kebutuhannya apa yang mereka mau, cara delivery gimana, cara mereka mendapatkannya gimana sampai closing. Cara pikir klien itu seperti itu. Jangan itu ibaratnya menurut gue sales yang egois, terlalu banyak baca tentang perusahaannya, tentang diri sendiri. Nggak perlu kok. Nah di sini kita akan mau belajar fundamental dari tracking karena menurut gue sebagai anak jalanan, senjata yang kita harus punya adalah data. Kayak gue bilang tadi kan, gue mau datang ke event aja, kalian bahkan mungkin baru tahu konsepnya. Tapi gue baru mau datang ke event aja, gue udah mapping 15 menit sama siapa, 20 menit sama siapa, 15 menit sama siapa, 10 menit sama siapa. Sampai detik ini, gue kasih tau kalian, rahasia dari networking gue, seorang Timothy adalah mapping. Gue udah tahu, oke, hari ini gue mau ketemu orang-orang pengolo ini. Oh siapa yang mau gue ketemuin duluan? Siapa yang gue mau ngobrol belakangan? Siapa yang mau gue ngobrol paling lama? Karena waktu kita terbatas. Konferensi mungkin total 2 jam. Gue mesti kenalan sama semua orang hari. Ulang lagi kan. Kerjanya apa ya Bapak? Oh saya di tambang. Tambang apa? Wah ternyata gede, baru deketin.
Nggak, that's not how I play the game. Gue udah tahu siapa yang akan datang, dan gue mapping gimana cara siapanya. Sama di sales, gue mapping dulu siapa. Kalian punya yang namanya gue sebutnya itu adalah monitor harian. Monitor harian itu apa sih maksudnya? Ini breakdown dari aktivitas kalian, ini penting banget. Karena data itu adalah hal yang gue pakai di semua aspek kehidupan gue. Contohnya, misalnya di klub basket, mungkin kalian yang nggak ngerti ngeliat dari luar, kalian ngeliat klub basket itu analisanya dari, oh dia mainin jago ya, layupnya keren ya. Enggak sama sekali. Klub basket, kalau kalian lihat itu cuma bener-bener data. Data apa? Oh, siapa yang free throw persentasenya paling jelek? Oh, data apa? Ini orang kok main center tapi average reboundnya lebih kecil dibanding small forward ya. Siapa poin per game paling efisien dalam menit playtime-nya? Jadi selama dia di lapangan itu paling producing untuk scoring-nya. Siapa pemain lokal yang paling producing? Siapa pemain asing yang paling producing? Itu semua benar-benar Excel dan data. Kita nggak make decision apapun berdasarkan, oh gue suka nih sama dia seru orangnya. Enggak. It's all based on data. Dan sama menurut gua, sales is all based on data ya. Karena di dunia intelijen, informasi dan data itu nomor satu. Itu yang paling mahal ya, informasi dan data. Dan so kita punya data terhadap diri kita sendiri. Dari appointment yang gue set up, gue selalu jadwalin, oke, Senin gue untuk hajar di appointment, Selasa gue untuk mau follow up, Rabu itu gue mau meeting klien offline, Kamis itu gue mau service after sales, jelas gitu. Kalian tahu setiap hari itu ngapain. Contohnya nih, data yang kalian tracking, oke, berapa jumlah orang yang gue udah email, berapa jumlah orang yang gue udah chat di LinkedIn, berapa jumlah orang yang balas yang gue chat di LinkedIn, berapa banyak orang yang gue DM outreach dari Instagram, berapa banyak orang yang gue kenal dari event networking, berapa banyak jumlah orang yang sampai ke tahap conversation, berapa yang akhirnya gue closing, produk apa yang akhirnya paling laku, total bahkan total komisi yang gue dapat, uang yang gue dapat tuh berapa gitu, tracking semuanya. Nah misalnya contoh nih, gue mau cold outreach ya, gue mau cold outreach di LinkedIn dan di email nih. Kalau gue udah kirim tank, itu udah berubah tuh, nama misalnya Desi jadi biru. Misalnya mereka ini udah oke, kita udah mulai schedule appointment. Jadi biru itu udah berubah, Desi udah jadi merah, deng gitu. Misalnya yang lain tuh jadi biru, satu udah merah. Appointment 2 merah lagi gitu. Misalnya gue cold outreach dan gak pernah tuh dibalas lagi, itu berubah tuh jadi hitam. Gue udah tungguin dari follow up itu gak balas jadi hitam. Kalau misalnya gue ada appointment nih ya, gue ada appointment tapi butuh di follow up belum closing ya, jadi dari merah jadi kuning. Nah misalnya dari follow up gak itu lagi jadi hitam. Oke, dia dari biru nih ke merah, akhirnya gue closing langsung jadi hijau. Biru lagi ke merah ya, dia ke kuning conversation, closing jadi hijau. Jadi itu caranya, gue mapping di Excel semuanya rapih ya. Dari dulu gue bikin agency jadi agen properti, gue bikin gitu listnya, dan gue bikin tuh ada label-label warnanya ya, gue udah tahu kayak tadi. Jadi gue lihat nih merah tuh apa, hijau tuh apa, biru itu apa, kuning itu apa. Nah itu kalian bisa praktekin tuh. Jadi kalau udah no keras itu hitam. Intinya adalah follow up yang rapi itu kalian punya data dan kalian persistence. Tapi kunci ke step selanjutnya adalah quality leads. Nah tapi di sini gue mau kasih tahu sebenarnya bumbu dapurnya. Ini hack di atas semua yang gue ajarin di sini adalah kalian punya personal branding yang kuat. Kenapa? Karena dengan ini kalian bypass semuanya. Orang udah tahu kalian expert, orang udah tahu kalian, udah kenal kalian, udah ikutin konten kalian. Makanya level tertinggi dari seorang sales adalah content creator. Content creator yang di-funneling semua followersnya untuk jadi seorang salesman. Kalian bayangin agen asuransi yang nawarin kayak gini, sama yang jadi content creator asuransi. Itu duitnya langit dan bumi. Bener-bener satu bisa dapetin 1 miliar sebulan, yang satu cuma 10 juta sebulan. Kenapa? Karena dia punya unlimited funnel ya. Dia nggak usah lakuin yang gue bilang tadi, prospecting 1 dan 2 nggak perlu. Tinggal 1 jadi content creator itu bisa kalian basmi semua yang bawahnya. Dan itu yang gue lakukan sekarang. Gue ambil yang jalur paling tingginya. Prospecting gue adalah jadi content creator. Gue udah bukan di levelnya ke networking. Gue masih ke networking, tapi itu untuk prospecting yang bukan sales biasa. Itu untuk deal miliaran, deal sama konglong, itu gue baru ambil tuh, event. Ya. Eventnya pun gue biasa diundang sebagai pembicara karena gue punya personal brandingnya. Jadi yang paling kuat hacknya adalah kalian jadi authority, jadi punya personal branding yang kuat. Itu gampang salesnya, mau property, mau asuransi, kalian mau jualan apapun nanti gampang. Ini rahasianya dalam follow up. Gue kasih tau kalian, klien tuh ibaratnya es batu ya. Dan waktu itu adalah ya suhu ruangan. Apa yang terjadi es batu dan suhu ruangan itu mencair dan meleleh. Sama seperti klien kalian. Banyak sales trader yang ngajarin, oh kita follow up 6 bulan lagi ya. Kita telepon dia gini. Selamat siang Pak, ya kan? Apa kabar Pak? Ya, apakah baik Pak lebarannya? Terus dia telepon lagi. Ya Pak, selamat malam. Gimana Pak Natalnya? Happy ya Pak sama anak-anaknya? Telepon lagi ya. Selamat siang Pak. Gimana Pak? Sincia kungsi facai Pak. Nggak closing loh. Terus dia bilangnya diajarin gini bisa. Gimana Pak kalau saya telepon 3 bulan lagi, saya telepon 6 bulan lagi? Kalian bilang, udahlah boleh gitu. Tadi telepon lagi lebaran. Nggak closing cuy. Ya gue bilang itu kayak es batu sama suhu ruangan. Tapi ini nggak pernah diajarin nih di sales training. Karena mereka suruhnya begitu.
Udah 6 bulan, setahun telepon lagi dengan produk yang sama. Caranya adalah gini, 7 hari rule-nya ya. Anggap itu es batu, dia mencari dalam 7 hari. Dalam 7 hari itu, biasa kalau nggak closing, udah gue coret dari follow up gue. Jadi gue follow up bakal jeber, itu dalam 7 hari pertama. Gue bisa teleponin terus, gue bilang kayak tadi, 15 email, 8 telepon WA, 10 message. Tadi bilang, Timothy lu gila banget. Betul gila, memang betul gue gila. Tapi kalau gue nggak lakukan itu, omset gue paling cuma setengah dari sekarang. Ya. Jadi itu yang gue lakukan, dalam 7 hari gue geber habis. Bener-bener gak gue kasih ampun. Follow up. Ditolak, objection handling. Sampai dia bilang, enggak, udahlah, enggak. Baru udah, gue hitam. Tapi sebelum itu terjadi, gue gas terus 7 hari pertama. Anggap kayak es ya, itu mencair. Jadi harus dibawa terus gitu. Jangan dibawa mikirnya kelamaan gitu. Mikirnya 3 bulan, mau beli mobil mikirnya 6 bulan. Enggak, hajar aja terus. Selamat siang Pak, ini tadi Timothy yang di dealer mobil. Gimana Pak pengalaman dengan mobilnya? Oh ada yang kurang nggak Pak? Kita bisa cari dulu Pak, kira-kira Bapak butuhnya yang apa Pak? Ini ada mobil yang tipe yang beda Pak. Ini mungkin bisa lebih murah Pak dari opsi yang pertama. Kejar terus, hajar terus 7 hari pertama. Kalian harus disiplin dalam 7 hari pertama. Karena penyakitnya orang sales tuh nggak disiplin dan nggak detail. Nggak punya data, kagak disiplin. Dan lu bilang sekarang, kok skill sales gue begini, gue perasaan udah jago jualan, tapi kok nggak kaya gue. Lu bayangin aja, lu aja nggak punya data. Ya, yang gue ajarin ini lu baru tahu. Gitu. Dan lu berharap lu jadi sales yang jago, gimana caranya? Ilmunya masih banyak gitu. Ilmunya masih banyak untuk jadi sales yang jago di lapangan. Karena ini nggak bisa dipelajarin dalam 1-2 bulan. Lu ikut kelas ini sampai habis pun belum tentu jadi sales yang jago. Kalau lu habis ikut ini belajar dong, kagak praktek. Hampir semua pebisnis dan sales itu cuma 2 kali follow up. Ini berdasarkan data dan yang gue alamin pribadi. Hampir semua pebisnis ataupun kita ngomong sales ya, hanya sedikit banget dari mereka yang follow up lebih dari 2 kali. Oke, ini gue kasih contoh aja, ini pengalaman pribadi. Gue tuh selalu punya membership di Grand Hyatt, namanya Dinette Hyatt. Kalau kalian di sana itu kalian bisa dapat diskon 50% kalau makan berdua, berapa kali itu gue lupa, sama dapat kamar gratis. Tapi yang tahun lalu, ternyata gue udah jarang makan di Grand Hyatt, karena gue suka makan teppanyaki di sana namanya Sumire. Tapi gue udah jarang makan di Sumire, karena gue lebih suka restoran lain sekarang. Jadi gue udah jarang sana, dan yang tahun lalu pun yang jatah kamar gue nginep dapat wine gratis itu kagak gue pakai. Jadi kebuang sebenarnya membershipnya. Gue ditelepon sama salesnya. Gue tuh kalau ditelepon sama sales, sampai sekarang gue suka angkat. Gue mau lihat ilmunya di mana. Gitu. Gue suka pelajarin ini orang caranya gimana sih gitu. Jadi gue suka angkat aja. Dia telepon gue cuma 2 kali, lo abisnya nyerah. 2 kali. Terus itu kayak bulan 1 sama bulan ketiga gitu. Nah buat kalian tuh yang sales mungkin di Grand Hyatt atau sales di lain, belajar. Follow up-nya jangan bulan 1, bulan 3 udah basi. Udah basi. 7 hari pertama kejar terus. Jadi sedikit dari orang sales dan pengusaha itu follow up lebih dari 2 kali. Kalian bayangin nggak? Betapa pemalasnya orang-orang itu dan bilang, oh hidup gue kok nggak bisa kaya. Iya karena lu pemalas. Kenapa tim lu follow up 10 kali seminggu? Lu orang gila. Yes, gue orang gila because it works ya. It works, makanya gue lakukan itu. Gue bisa kasih kalian di modul kali ini, oh kita jadi sales ya, biar kalian semangat itu kan. Kita sales follow up dalam 6 bulan lagi, setahun lagi, enggak. Karena gue tahu itu bullshit. Dan itu kan diajarin sama semua sales trainer yang kalian ketemu. Ikutin aja kelasnya. Mereka akan bilang, 3 bulan, kita follow up lagi, 6 bulan. Gak ada yang bilang kayak gue, cepat. Karena di dunia apapun, speed is king. Cepat, geber, dapat omset, skala produk lebih bagus, customer lebih senang, ya. Duit lebih banyak, kita bisa invest di customer experience. Customer experience lebih bagus, customer lebih senang lagi. Cepat, gitu ya. Jadi cepat. Ini gue kasih tahu ya, buat kalian para sales yang masih pecundang ya. Cuman 2 kali telepon itu kan. Aduh, kayaknya susah nih ya. Lu tuh ibarat kayak anak SMP yang ngejar cewek, sekali ditolak kan udah sakit hati gitu. Aduh, masa sih itu cewek cantik banget ya gitu loh. Cuman 1 dari 1000 di dunia. Lu telepon sekali ditolak, ya dia nggak suka sama aku. Ya kan anak SMP lu ketawain anak SMP kayak gitu kan. Nah itu lu sales kayak gitu. Lu coba deh sini, barang sales lu kasih gue yang jualan. Yakin gak lu udah lakuin terbaik? Yakin gak lu nggak bisa closing? Tujuan gue dari bikin kelas ini adalah begitu lu telepon orang dan orang bilang enggak gitu, bener kayak enggak gue nggak mau. Lu akan mikir bahkan gue Timothy pun nggak bisa closing ini orang. Tapi sampai lu masih mikir kayak oh Timothy mungkin bisa closing ini orang, berarti lu belum terapin semuanya ilmunya. Janganlah 3 kontak dalam 6 bulan. Gue seminggu tuh 10 biji cuy minimal ya. Seminggu 10 biji. Jadi itulah seninya prospecting dan kita bisa follow up. Disiplin dan sedikit bumbu untuk jadi orang gila.